pemerintahan Pak Prabowo itu juga menyelenggarakan namanya sekolah rakyat. Ini di Kendal masih progres. Ini sering saya sampaikan. Artinya pemerintah hari ini benar-benar kehadirannya itu ingin sampai kepada arus bawah, di mana sekolah rakyat itu diperuntukkan untuk mereka kaum ekonomis ekstrim, bagi mereka yang memiliki pendapatan di bawah 500.000 per bulan. Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Kendal menggelar kegiatan penting berupa sosialisasi kelembagaan sekolah menengah pertama atau SMP. Acara yang berfokus pada pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah ini berlangsung di Aula Pondok Pesantren atau Ponpes Hidayatul Quran, Jalan Kiai Asyari nomor 23, Desa Kerajaan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada Selasa 30 September 2025 siang. Sosialisasi ini dihadiri oleh puluhan peserta yang merupakan pengurus dan anggota komite sekolah, serta menghadirkan narasumber dari unsur Disdikbud dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kendal. Mewakili Kepala Disdikbud Kabupaten Kendal Ferinando Ratbonai, Ike Rindang Wulan selaku Subkoordinator Kurikulum dan Penilaian SMP Disdikbud Kabupaten Kendal, menyampaikan pemaparan mengenai hal-hal baru terkait manajemen kelembagaan dan kurikulum SMP yang wajib dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan sekolah. Sementara itu, anggota fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kendal Muhammad Tommy Fadlur Rahman atau akrab disapa Gus Tommy, menyoroti perkembangan dunia pendidikan yang sangat dinamis. Pengasuh Ponpes Hidayatul Quran ini mencontohkan perubahan signifikan pada durasi wajib belajar atau wajar yang kini telah berkembang dari 9 tahun, yakni dari SD hingga SMP, menjadi 13 tahun, mulai PAUD hingga SMA. Perkembangan ini menurut Gus Tommy, berdampak pada semakin kritisnya masyarakat atau orang tua wali peserta didik. Mereka menuntut layanan dan sarana-prasarana pendidikan yang berkualitas, sementara di sisi lain banyak sekolah menghadapi kendala keterbatasan anggaran. Akibat dari dinamika ini, Gus Tommy menilai peran komite sekolah menjadi semakin kompleks, terutama dalam menghimpun anggaran atau partisipasi dan peran serta masyarakat, khususnya orang tua, di tengah adanya aturan yang membatasi gerak komite sekolah untuk keperluan tersebut. Menyadari tantangan tersebut, Gus Tommy menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Kendal siap memberikan dukungan penuh kepada sekolah dan komite sekolah demi peningkatan kualitas pendidikan di Kendal. Secara prinsip dari komite itu tidak diperkenankan untuk menarik sumbangan kepada perusahaan rokok, kepada perusahaan kayak pabrik alkohol, juga kepada pabrik politik. Boleh mungkin secara sukarela, jadi tidak ditentukan waktunya atau ditentukan nominalnya. Kalau dari Dewan kita memang ada aspirasi, tapi kita juga terbatas berkaitan dengan aspirasi kita. Kita bisa mengarahkan untuk aspirasi itu untuk membantu misal sekolah yang memang di situ ada kekurangan secara fisik dan untuk perbaiki. Dewan secara prinsip mendorong pemerintah kaitan dengan pendidikan ini harus diperhatikan, terutama dalam sisi fasilitas. Masih banyak sekolah-sekolah yang notabene secara fisik masih butuh perbaikan. Menguatkan hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kendal Mora Sandi Purwandono yang juga hadir sebagai pemateri, menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik dan sinergis. Sandi menegaskan, komunikasi yang efektif antara sekolah, komite sekolah, dan orang tua wali peserta didik adalah kunci utama untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan, terutama dalam mengatasi tantangan anggaran dan sarana prasarana. Diharapkan, sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada komite sekolah mengenai regulasi terbaru dan peran strategis mereka, sekaligus memperkuat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam mendukung upaya perbaikan mutu pendidikan di Kabupaten Kendal. Ini perlu kami sampaikan tadi diprolog oleh Ibu kaitan dengan pendidikan. Ternyata menurut pendidikan hari ini di Indonesia itu mengalami sebuah dinamika yang luar biasa. Dulu di era saya, di waktu saya tahun sekitar 2007 atau tidak salah 2005 itu saya masih duduk di bangku SMP. Itu pelajar dinas masih 9 tahun. Dulu masih 9 tahun baru SD sama SMP. Perjalanan waktu ternyata mengalami sebuah perkembangan yang luar biasa. Yang dulunya hanya 9 tahun sekarang berubah menjadi 13 tahun.
dari 9 berubah 12 berubah menjadi 13 tahun. Pendidikan itu dimulai dari pendidikan